A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, hari ini kita masuk di juz 12 ya. Betul? Masya Allah. Siapa yang saat ini masih saya tanyanya masih percaya bahwasanya akhirat itu ada berapa orang? Dengarkan pertanyaan saya. Masih percaya? Hah? Percaya enggak akhirat itu? Abang percaya? Benar? Yakin? Masih ada orang yang percaya sama pengadilan akhirat? Masih? Alaihissallahu biahkamil hakim itu yakin? Hah? Mungkin atau pasti? Oke, mundur. Nggak usah akhirat dulu. Kubur. Di kuburan itu di alam barzah ada dua. Ada azab, ada nikmat. Yang percaya berapa? Yang yakin? Masih ada. Abang-abang ini sebenarnya udah tidak perlu lagi datang SMK. Abang udah punya modal sebenarnya. Ngapain lagi abang datang ke SMK? Untuk apa abang datang lagi? Kalau abang kakak yang tadi ngangkat tangan bilang, saya yakin Ustadz sama pengadilan akhirat, saya yakin sama siksa kubur, yakin dengan nikmat kubur. Di dalam kubur itu ada dua, ada azab, ada nikmat. Maka kalau abang yakin sama dua tadi, alam barzah dan alam akhirat, harusnya abang kakak tak boleh komplain atau nyetatus atau bikin status jelek di sosmed. Kenapa? Nih, postinganmu di sosial media, mana resumenya belum jadi ya? Belum jadi resume. Oh nih. Ini. Dunia ini terbalik. Jadi jangan ganjen ya di sosial media itu maksud saya. Tapi ya buat abang kakak yang mau aja, saya tak bisa paksa. Ada satu orang yang mau dengar, alhamdulillah bagi saya. Karena di dalam Quran disebutkan waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Siapa yang menghidupkan satu orang, kata Allah, menghidupkan hatinya maksudnya, membuat dia semangat untuk berbuat baik. Itu seperti engkau sedang menghidupkan satu dunia dan seisinya. Jadi hidayah untuk satu orang itu ayah dia karojulan wahidan. Seseorang dapat hidayah lewat wasilah engkau satu orang. Rasulullah yang bilang, khairun laka min khumrin na'am. Itu jauh lebih baik daripada kau bersedekah dengan satu ekor onta merah. Dan itu onta termahal. Jadi sedekah Ferrari itulah. Berapa miliar tuh. Dan abang kakak, dunia ini terbalik. Coba bilang. Kalau kau memperoleh kebaikan, niscaya mereka akan bersedih hati. Jika kau mendapat bencana, mereka akan bergembira karenanya. Apa yang membuat mereka puas? Kesusahanmu. Kita tidak pernah dihisab oleh Allah berdasarkan apa yang orang lain lakukan kepada kita, tapi kita akan dihisab oleh Allah berdasarkan apa yang kita lakukan terhadap orang lain. Hai para suami, kau sudah melakukan apa kepada istrimu? Itulah yang akan dihisab. Mana suami ada? Ada suami sini? Hai para istri, dengar. Allah akan menanya kepadamu. Tadi kan saya buka. Siapa yang masih percaya sama akhirat? Ada yang masih percaya?
Oke. Berarti segimanapun perlakuan pasangan kita kepada kita, tidak penting rasanya bagi orang yang punya iman kepada hari akhir dan kepada Allah untuk meresponnya dengan respon yang sama. Kalau kau baik, aku baik. Kalau kau jelek, aku jelek gak? Begitu orang beriman? Tidak. Orang beriman tidak gitu. Orang beriman tuh kau baik, aku baik. Kau jahat, aku baik. Coba ulang. Jelas? Oke. Abang kakak, kalau lagi punya masalah, lagi ada sesuatu yang menghantam, lagi ada sesuatu yang bikin kesal dan dongkol, ingat-ingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat-ingat beliau. Tidak ada apa-apanya abang kakak yang sedang kita hadapi hari ini. Ujian kita, apakah itu ujian badan, ujian harta, atau ujian hati, tidak ada apa-apanya dibanding baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau memang kita cinta sama beliau, sayang sama beliau, rindu sama beliau, pengen ketemu beliau, kita akan ikut jalan yang beliau lewati. Dan jalan itu tidak mudah. Apa contohnya Ustaz? Memaafkan saat kita di posisi benar. Kau baik, aku baik. Kau jahat, aku jahat. Itu orang beriman. Abu Sufyan jahat tak? Sebelum masuk Islam. Hindun jahat tak? Apa yang baginda Rasulullah lakukan di Fathu Makkah? Hah? Di Fathu Makkah tuh tahu tak? Posisi Rasulullah itu gimana? Full power. Menang di atas angin. Kalau kata anak Pontianak tuh bersayap gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah baginda Rasulullah membalas dendam? Kita yang wakil pengasuh, berkali-kali mungkin kita akan berpikir dengan cara berpikir manusia biasa. Tapi saya lagi ngajak keluarga besar internal Munzalan ini untuk meneladani sama-sama kan Masjid Nabawi. Kata kunci yang sering saya ulang-ulang adalah meneladani Masjid Nabawi. Artinya, kalau meneladani Masjid Nabawi, masjid secara fisik atau orang-orangnya yang sedang diteladani? Hah? Nah, orang-orangnya. Berarti orang-orangnya dan perilakunya enggak? Attitude-nya kan? Apakah fisik bangunannya yang menjadi konsentrasi saat itu? Jawabannya tidak. Karena kalau kita meneladani Masjid Nabawi saat itu, dia pakai pelepah kurma. Kita nak cari kurma di mana? Dia pakai tanah liat, kita pakai semen. Bukan fisiknya, tapi visinya. Apa yang kita tiru? Visinya. Ngapa Munzalan ini kecil? Ya dunia ini memang ditakdirkan Allah untuk jadi tipuan bagi orang yang tidak punya iman. Catat baik-baik ya, dunia ini tipuan bagi yang tak punya iman. Setelah kemarin saya bahas dunia terbalik, hari ini saya kasih tahu dunia ini tipuan bagi dunia ini tipuan bagi yang tak punya iman. Apa yang didoakan baginda Rasulullah kepada penduduk Taif? Semoga anak cucu keturunannya, mereka dari Taif ini nanti beriman kepada Allah. Belum lahir budak tuh, udah didoakan sama Nabi Muhammad. Bayangkan, itu yang saya bilang meneladani visi. Apa yang kita teladani? Visi.
Kalau berbuat baik sama orang yang baik, itu menurut saya tidak hebat gitu loh, biasa aja. Karena sunatullahnya, kalau antum tidak berbuat baik, malah antum kurang ajar, betul nggak? Kita kurang ajar jadi orang. Kalau kita ada orang berbuat baik, kita tidak berbuat baik, kurang ajar kita. Tapi melawan kejahatan orang dengan perbuatan baik, itu di atas rata-rata bos. Dan jangan bilang sulit. Sebelum antum membacot, sebelum antum nyebut, saya bantah dulu. Jangan bilang sulit, bilang saya sedang berusaha apa? Sip. Kalau orang yang tidak ngerti munzalan, nengok munzalan cuma nengok fisik kan. Oh, masjid 11 meter kali 17 meter. Oh, ada Alphard. Oh, ada ini, ada itu, ada itu. Apa yang ditengoknya? Fisik ya. Visual. Hari Sabtu, hari Dirgantara. Ente kan baru pindah kan dari amal usaha masuk ke masjid. Begitu ente pindah ke divisi masjid, apa yang ente tengok sekarang? Cuma 11 meter kali 17 meter? Bang Mahendra, baru masuk munzalan kan? Baru nengok kan? Apa yang abang tengok? Yuk jawab. Yang kita tadi saya bilang, kita meneladani Masjid Nabawi itu, yang kita kasih narasi Masjid Peduli ini, ya kan? Gerakan Masjid Peduli GMP. Kita ngajak orang ayo balik ke masjid. Saya pakai rompinya masjid, bawa narasi Ayahman, bukan Kiai Lukman, karena Kiai Lukman sulit dipahami. Narasi Kiai Syekh itu orang tidak ngerti, tapi bilang di munzalan ini dipimpin oleh seorang ayah. Nah, ginilah kira-kira kondisinya tuh. Ada budak kecil, ya kan? Mana satu ayah ngasuh dua anak itu gimana? Ditanya sama orang, apa misi-misi Ustaz? Apa cita-cita Ustaz? Apa yang Ustaz lakukan? Tidak ada, saya bilang saya pengen orang balik ke masjid. Sebanyak-banyaknya orang. Anak-anak yatim jangan sampai kelaparan. Apakah visi misi itu ada pendukungnya? Ada enggak pendukungnya? Ada enggak yang dukung? Ngajak orang ke masjid, ada? Tapi yang musuhi banyak, ya udahlah. Antum hidup sendiri pun punya masalah gitu loh. Lalu antum mau gimana itu? Berharap tak punya masalah? Antum salah server, salah tahu. Dan dunia ini apa kakak? Betul-betul tipuan bagi yang tak punya iman. Gimana tak tipuan? Dikiranya perempuan itu solusi. Ternyata perempuan itu troublemaker, sumber masalah kehidupan dia. Perempuan yang tak beriman, bukan yang belakang solehah sebenarnya apa? Makanya katanya kan kenapa laki-laki kalau nikah tuh katanya pakai jas hitam, perempuan jas putih gitu, baju putih gitu. Kalau laki-laki dari hidup yang terang benderang pakai jas hitam tuh simbol katanya kalau udah nikah katanya gelap hidupnya katanya. Itu kata yang tak punya iman. Saya ngomong gini ini saya terangkan dulu, takutnya nanti ibu ada apapun di istri kan. Istrinya ibu kan istri solehah. Orang pukul rata, semua rumah tangga pasti berantem. Enggak, banyak rumah tangga yang bercanda-canda, gurau-gurau, harmoni, saling baik, saling dukung, saling support. Banyak enggak? Rumah tangga yang baik-baik ya tuh, yang gurau-gurau sama istrinya, gurau-gurau sama suaminya, banyak. Ketemu gurau-gurau jadi anak, gurau-gurau jadi anak. Bercanda aja menghasilkan. Coba. Ya kan? Produktif. Nggak penting kamarnya kan, mau kecil ke kamarnya gimana, pokoknya tetap bisa. Pandai-pandai lah nitipkan, satu titipkan sama Sabto, satu titipkan sama siapa. Nabdak bil basmalah katanya kan. Al-muhim hamam fi dakhil kan. Edam. Gantian pula yang Bandung tak paham, apa tuh bang?
kan sahal Pak. Kita pernah muda kan ngecek, oh si anak nomor 1 sama Sabto, anak nomor 2 udah sama balai saji atau dititipkan ke Jalan Mat. Oh di masjid tak ada, di ruangan tak ada, oh lagi olahraga gitu. Dikira kita tak paham. Tak usah pikir macam-macam ente. Ini obrolan orang dewasa ya. Ente fokus loh sama papa nama ente tuh. Pakai. Yang dikasih papa nama dipakai ya. Suruh KP nanti razia ini. Nggak pakai denda gitu ya. Tiba-tiba tak bisa dihubungi. Nggak ada sinyal bang, nggak ada sinyal. Karena pakai mode pesawat. Lagi terbang, lagi fly. Oh, HP-nya dicas, betul. Jomblo mana paham kayak gini. Dikira penilaian manusia. Jadi catat baik-baik ya. Dunia ini tipuan untuk yang tak punya iman. Antum tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Coba bilang. Kita tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kenapa Yaman? Nih tengok. Kalau kau posting kesusahanmu, 50% tak peduli, 0,1 mendoakan, yang lain 49,9 puas dengan kesusahanmu. Tapi kalau kau posting kebaikan, yang lain tak peduli, sebagian doakan kebahagiaan, yang lain lagi sisanya dengki. Kenapa pula dia yang jalan-jalan ke luar negeri harusnya aku, ngapa anak dia yang begitu harusnya aku? Apapun yang antum posting salah bos. Makanya saya ngurangi konten pribadi itu. Mereka kan berharap nunggu instastory saya. Kayak lagi ngapa katanya begitu. Tapi apa yang saya isi repost orang. Nah, salah ini repost bisa. Itu pun kalau lagi rajin. Kalaupun ada satu lagi yang lupa saya tulis. Kalau kita posting kebaikan, 1 tak peduli, mendoakan, dengki. Ada satu yang lupa saya tulis itu. Supaya urusan mulus. Kamu punya 100. Apa kalau kita posting kesuksesan kita? Pinjam duit. Apa? Pinjam duit. Besok aku ganti. Iya, besok aku ganti. Yalah, si paling ganti. Ganti dah besok? Diganti dah. Pernah ngerasa dah? Supaya urusan mulus, pinjam dulu 100. Diganti dah. Mana orangnya? Kenal dah sama orangnya? Yang pinjam dulu 100 tuh. Haula wala quwata illa billah. Akhirnya kita yang punya duit macam kita pula jadi pengemis. Betul tak? Lebih garang dia atau garang kita? Nomor kita di blognya. Bayangkanlah. Saya bilang setan-setan kayak gini nih, hidupnya tenang tak? Tak mungkin. Makanya saya ingat kalimatnya Kiai Syukri, yang nipu tak akan kaya. Coba bilang. Yang ditipu tak akan jatuh miskin. Tenang aja. Yang kaya, yang nipu, tidak bakal sejarahnya kaya itu, tidak mungkin. Orang-orang yang main bangsat, kalau orang Melayu itu main curang, sukses tidak? Mana? Dunia tidak begitu bos. Itulah alaihissallahu bihakamil hakimin. Sebenarnya Allah tuh sudah tunjukkan kemahaadilannya. Pengadilan akhirat itu sudah ditarik Allah ke dunia. Cuma azabnya tidak seberapa dibanding azab Allah di akhirat.
azab Allah di dunia itu tidak seberapa dibanding azab yang asli di akhirat. Tapi pernah dengar enggak? Orang itu baru kena ujian dunia aja udah habis dia, hancur lebur. Percaya enggak tuh? Kalau orang yang bermaksiat kepada Allah tuh mustahil bahagia, percaya? Kalau orang yang bikin maksiat kepada Allah tuh mustahil tenang hidupnya, percaya? Selama dia tidak bertobat kepada Allah, dia akan terus dihantui dengan berbagai macam perasaan yang bikin dia stres, bahkan gila. Jadi apa kakak mau posting apa habis nih? Posting kesusahan ke? Posting kebaikan? Enggak posting kamu sekali Ustaz. Matikan akun Ustaz. Nah, postingan apa yang ini? Posting lucu-lucu ya kalau enggak. Aja orang ketawa. Kalau enggak posting video dakwah. Budak-budak ini pun kadang-kadang motong-motong video saya tuh sering saya marah. Enggak usah posting ini. Enggak usah ini. Ya ini benar saya bilang. Tapi ini bikin masalah. Ini benar, tapi ini bikin provokatif nanti. Enggak usah. Apalagi kalau ada babnya bab fikih. Saya udah bilang Denny, budak-budak jangan pernah posting bab-bab fikih. Nanti saya dikejar sama si paling kitab. Apa? Paham enggak? Mana insan ma'ad, mana insan ma'ad? Anak pondok. Si paling kitab. Kenapa saya bilang si paling kitab? Karena dia yang paling tahu kitab. Saya bilang udahlah. Saya tidak mau berdebat. Langsung saya jawab dengan 3 kalimat. Antum benar, saya salah, saya minta maaf. Oke, gimana cara ngadepinnya? Lukman tuh mana dia ngerti? Dia tidak bisa bahasa Arab. Oke, antum benar, saya salah, saya minta maaf. Pakai kitab apa dia tuh? Oke, antum benar, saya salah. Jangan. Gimana caranya? Sawadikap. Ustaz tuh harusnya bu, antum benar, saya salah. Itulah sikap dari orang yang beriman. Nggak usah jauh-jauh akhirat, kuburan dulu. Ada yang percaya sama kuburan? Kemarin saya baru dapat info, nonton di berita ada lagi kuburan yang lagi dibongkar karena harus dipindahkan. Ada lebih dari 5 jenazah di situ, 5 ke 7 gitu, lupa saya, baru 7 ya. Yang terbarunya 7 jenazah masih kain kafannya masih putih, masih bau wangi. Padahal sudah dikuburkan bertahun-tahun. Itu nikmat kubur. Kejadian pembongkaran kuburan itu bukan sekali kan di Indonesia, sudah sering. Yang pernah viral tuh daerah Banten kalau nggak salah kemarin tuh, yang satu kuburan itu banyak sekali, ada lebih dari berapa puluh kuburan itu, berapa puluh jenazah itu yang masih wangi dan masih putih, tidak terganggu sama sekali. Ternyata di situ kampung Quran. Orang-orang situ tuh ada yang guru ngaji, ahli Quran dan segala macam. Yang lain dah sisa tinggal tulang-tulang dan seterusnya. Tapi yang itu masih utuh, bahkan dagingnya itu masih bisa dipegang, tidak tersentuh. Pertanyaannya, itu sinyal nggak dari Allah? Hah? Percaya nggak kira-kira? Tontonlah, buka ya YouTube, jenazah masih utuh, itu buka.
Banyak tuh di YouTube. Tuh, yaitu nih, jenazah masih utuh setelah 26 tahun, guru ngaji kampung. Jenazah masih utuh dan wangi, diperkirakan puluhan tahun. Jenazah masih utuh setelah 19 tahun. Masih banyak. Kita minta sama Allah semoga kita dibebaskan Allah dari siksa kubur. Itu loh yang harus jadi energi. Kenapa kita tetap berbuat baik walaupun kita punya kesempatan untuk balas dendam. Ini bukan benar salah, bukan. Ini bukan benar salah. Allah Rabbul Alamin, abang kakak. Allah Rabbul Alamin itu seadil-adilnya yang maha adil. Tenang. Sebaik-baiknya yang paling baik Allah. Pengampun-pengampunnya Allah. Maka saya bilang sama abang-abang di internal, kalau abang kakak hari ini merasa beriman pada Allah dan apa yang abang kakak lakukan ada dalilnya dan ada landasan di Quran dan Sunnah, lakukan terus. Dan usikum wa nafsi bitaqullah, perbanyak amalan rahasia. Apa? Udah saya bilang, ikut SMK berapa kali sih? Jangan bilang berat, jangan bilang susah. Antum benar, saya salah, saya minta maaf. 3 kalimat yang berat diucapkan saat berdebat. Siapa yang bilang berat? Tanya sama dia, tanya sama beberapa budak-budak di internal Munzalan tuh. Gimana saya ngadapinnya? Video saya diupload budak-budak, dipotong-potong bab fikih. Saya punya dalilnya, sikap fikih saya A misalnya gitu. Qadarullah sikap fikih saya ini tidak disepakati oleh orang yang punya sikap fikih B. Budak-budak ngupload enggak pakai izin, teng naik ya budak tuh. Heboh, baru 1 jam 3,5 juta view. Yang diserang siapa? Bukan yang upload. Di-download. Video saya yang ini nih. Nih. Video saya ini, entah siapa yang motong nih. orang kaya-kaya kita senyap-senyap, miskin-miskin aku yang disebut. Ustaz kita tuh ngontrak kan dia tuh. Des, aku juga yang. Sejak kapan ngontrak rumah tuh jadi hina? Itu yang KPR tuh, riba tuh berzina sama ibu kandung. Oi, benar enggak? Lagi hina. Benar enggak? Makasih dia saya kuat aja. Antum-antum yang sudah nikah, pesan saya kontrak pindah rumah, jangan adil terus. Tahu apa komentarnya? Blunder lagi Ustadz ini nih. Masa orang ngambil rumah KPR dibilang riba? Yes. Apa saya jawab, tau gak? Saya jawab apa? Nih, saya jawab ke tolong sampaikan sama yang ini, saya bilang, nih. Tolong sampaikan sama yang itu tuh. Beliau benar, saya salah, saya minta maaf. Nih. Saya tulis. Nih, beliau benar, saya salah, saya minta maaf. Simple. Kita jangan berdebat. Yang saya maksud hina itu adalah riba, berzina sama ibu kandung. Itu benar loh. Bukan kalimat saya, Rasulullah yang bilang. Antum percaya tak? Riba tuh bikin hancur. Percaya tak? Saya ketemu sama beberapa pengusaha-pengusaha yang hancur babak belur. Pintar padahal, cerdas luar biasa, produknya bagus. Saya bilang, kenapa enggak naik-naik produk ente? Ini saya bilang, secara kualitas bagus. Saya langsung tanya, dulu modal dapat dari mana? Begitu tanya modal nunduk kawan.
Wah, saya bilang, dah saya jadikan pola. Asal ketemu orang pengusaha dia curhat, Ustadz, panjang Ustadznya. Dia cerita teknis kan, finance saya begini Ustadz, produk kayak gini Ustadz, supplier saya lari saat gini nih. Saya tidak mau dengar teknis, saya bilang. Saya mau nanya satu dulu, jawab jujur. Kau mulai bisnis ini modalnya dari mana? Dah langsung tutup. Mohon maaf, kau punya resep masakan bagus. Pengusaha dengar ya, Haider nanti sampaikan ya. Doa usah banyak-banyak cerita teknis dia kalau dampingi perusahaan, dampingi pengusaha. Tahu usah TBC, tahu usah banyak bacot. Tahu usah banyak cincong. Tanya modal dari mana? Begitu dia jawab modalnya dari sini dengan cara yang tidak benar udah. Abang kakak pandai masak. Ada yang pandai masak sini? Resepnya pilihan, bumbu pilihan, kualitas barang terbaik, oke? Bumbunya bagus. Masak ikan asam pedas. Oke, bayangkan ikan asam pedas. Dah. Kok asam pedas yang disebut? Apa kita riding dulu ke Mempawah nih, ah? Hah? Boleh ke pagi ini nih? Gas gak? Ya kan? Soalnya saya cuma dikasih instastory ya, udah mampir ke situ. Tempatnya di belakang rumah, guys. Di sini. Video ya yang sampai ke saya. Nggak tahu lah orang tua ada ke masih hatinya tuh kan. Kayaknya sih kena antar habis ini. Tapi tidak boleh berharap sama manusia, ya kan? Nanti kecewa. Astagfirullahaladzim. Ada yang ngajak ngegasnya. Boleh gak ngegas ke kita nih? Udah pakai rompi dah nih. Cepat merapat, jam 6.30 tunggu di pondok. Yang sakit sembuh langsung tuh. Ada yang lagi sakit nih, langsung sembuh. Anak ikut lah kalau gitu katanya. Iya, anak ikut. Antum masak ikan, nah apalah ya asam pedas lah ya. Tapi bahan bakunya dari ikan busuk, ayo. Jadi tidak asam pedasnya? Botok, bagus kalau jadi botok. Apa Haji Boy? Alamak ya. Janganlah disebut-sebut Haji Boy. Saya belum sampai masalahnya. Kecil hati-hati nih. Loh kok diulang lagi ini kalimatnya? Antum benar, saya salah. 3 kalimat yang berat diucapkan saat berdebat. Kok diulang? Janganlah bilang gitu. Jadi ganti kalimat berat dengan saya sedang berusaha. Oke? Dah. Apa ayat hari ini? Coba buka surat Hud. Surat ke-11 ayat 10 dulu. Oh, gini kelakuan orang-orang nih ya. Pergi ke Haji Boy, passwordnya santri K Lukman gitu ya. Betul, wah raya udah nih nama aku dijualnya barang tuh tak pernah sampai. Memang tak boleh berharap sama manusia tuh. Tapi orang Mempawah di sini tadi. Masa orang Mempawah tak paham nih? Kayaknya kumpul lah 6.30 nih. Daya izinnya guru balik awal ya. Saya mau survei lokasi loh. Kan bisa balik hari kan, dekat kan, 1,5 jam ya kan, cut gitu, tahu sampai ya udah tuh. Yang lain nyusul lah semuanya. Mau riding ke gitu nih. Jangan nanti ada yang ditanya ngegas. Dah, 10 ayat 10. Ada teman saya main arisan emas Ustadz, saya kurang paham, memangnya boleh ya? Tanya Ustadz Haidir gitu ya. Nah, aman saya jawab sekarang. Ustadz, hukumnya gimana Ustadz? Tanya Ustadz Haidir. Antum tanya sama saya sesak napas nanti. Saya bilang saya tak mau berdebat. Antum tanya sama saya tidak akan pernah dapat jawaban abu-abu. Antum kalau tanya sama saya jawabannya cuma 2, halal, haram. Dah. Makanya saya bilang saya tidak mau menjawab pertanyaan fikih. Karena ada orang yang lebih hebat ilmunya daripada saya. Dah gitu ya cara jawab. Oh, saya tidak tahu. Imam Malik itu sering menjawab saya tidak tahu. Kau kan Imam Malik? Ya aku tidak tahu kan Imam Malik. Nah, simple gitu ya.
Maka ketika dia tanya saya, Ustaz, apa hukumnya ini? Saya punya jawabannya. Tapi saya bilang, tanya sama Ustaz Edir. Nah gitu ya. Tentang samara Kiai, begini sama-sama kena marah. Tanya Adam. Ustaz Adam. Dah, sip? Oke? Antum jangan tanya-tanya saya tentang fikih ya. Kalau antum tidak siap dengan jawaban saya. Karena ada kakak-kakak nanya sama saya tentang suatu hukum, saya jawab langsung haram, titik. Sesak napas deh. Untung tak masuk ambulan. Karena yang saya tahu, abang kakak, saya kan belum lama ya di dakwah, ini baru 11 tahun gitu. Berapa? Baru 11 tahun. Orang tuh datang bertanya, bukan bertanya benar salah, bukan cari kebenaran, dia sedang cari pembenaran. Mana ustadz yang sama dengan yang dia mau? Bagus atau kurang ajar itu namanya? Ya, coba jawab. Hah? Ayo, jawab. Bagus atau? Karena kita ngomong karena asam pedas, kurang asam ya lah. Kalau antum tanya, apa air serbat yang bagus? Itu boleh jawab. Serbat Pontianak. Propolis apa yang bisa pakai? British propolis. Nah gitu, tanya saya bisa jawab. Habatus soda yang mana yang Ustaz pakai? Vitabas. Nah ini tanya sama saya. Boleh. Ustaz di mana sekarang? Masjid Kapal Munzalan. Apa panggilan Ustaz? Ayahman. Ada gitu ya. Yang enak-enak ya jawab itu. Sip. Nih, dah clear. Oke. Wala in adzabnahu na'ma ba'da dharra masathu la yaqulanna dhahabas sayyi'atu anni innahu lafarihun fakhur. Sungguh kami akan cicipkan, kami akan rasakan kepada manusia itu nikmat setelah bencana yang menimpanya. Tapi setelah nikmat itu pergi, dia akan bilang dhahabas sayyi'atu anni. Dia kira dia sudah pasti selamat. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Udah cair dan duit saya Ustaz. Udah cair. Terus kau jadikan apa? Depo. Dhahabas sayyi'atu anni itu menunjukkan bahwasanya dia ngerasa selamat. Wah, dah bebas dah kita nih. Kita bebas gitu. Pertanyaannya, apakah ada kebebasan di dunia ini bagi orang beriman? Tidak ada kebebasan bagi orang beriman. Coba diulang. Semua ada batasannya. Bagi orang beriman tidak ada kebebasan. Yang ada adalah batasan. Sholat 100 rakaat boleh ya. Tapi lihat kondisinya, ada aturannya, ada batasannya. Makan boleh aja. Kiai, kalau ada yang nanya bunga bank itu riba atau bukan, gimana Kiai? Soalnya biasanya permasalahannya bukan riba halal atau haram, tapi boleh atau tidak. Tanya Ustaz Haidir. Kalau tanya sama saya, how? Tidak ada kebebasan bagi orang beriman. Abang sudah punya istri, abang punya istri? Halal? Sertifikat? Abang nengok ada perempuan cantik di luar, boleh abang main-main? Kenapa? Kan abang punya duit, abang punya kuasa. Hanya ditatap saja, itu mawar berduri, boleh dilihat, tak boleh disentuh. Mawar berduri. Berapa nomor sepatu Ustaz? Ini bisa saya jawab. Mau tahu banget atau mau tahu aja? Ya kan? Nih santri-santri ini makin pintar sekarang. Nanya nomor rekening tak dikasih kan? Tak kasih. Saya kasih rekening Baitul Mal. Kiai boleh minta rekening? Boleh, saya bilang. Kasih rekening Baitul Mal, rekening zakat ini, rekening infak ini. Enggak, Kiai rekening Kiai enggak ada. Kau tak bisa.
Nah, mereka tidak habis akal, saking cerdas santri itu. Mereka tidak bisa ngasih rekening kan? Dikasihnya barang. Mulailah ada barang-barang XL, ya kan? Merek XL, ya kan? Ada merek apa? Kubota gitu. Mesin diesel dikasihnya. Yang Cinere merapatnya ke Surau Duta Munzalan. Nah, oke ya. Jadi kalau mereka hilang kesulitannya, mereka bilang apa? Zahabas sayyi'atu anni. Illal ladzina sabaru wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kata Allah, ada orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menahan. Menahan apa Yaman? Menahan semua hawa nafsunya. Tadi saya bilang kita bisa melampiaskan hawa nafsu kita ke tempat yang kita mau, yang kita suka. Tapi Allah melarangnya. Abang-abang yang punya istri, cintailah istrinya berulang-ulang kali, karena bisa jadi istrimu sedang jadi incaran orang lain. Kakak-kakak, jaga baik-baik suamimu, sayangi dia, cintai dia, selamat dia, halal dan tidak ada akad-akad yang salah antara kau dan dia. Cintailah dia dengan segala kelebihan dan kekurangannya, karena bisa jadi suamimu juga sedang jadi incaran orang lain. Abang kakak yang baik, yang dirahmati Allah, tadi saya bilang, pertanyaan saya, ada enggak di sini yang masih beriman sama pengadilan akhirat? Ada? Ada enggak yang masih beriman dengan azab kubur dan siksa kubur? Ada? Ada yang masih percaya sama itu? Alhamdulillah, cukup bagi saya. Saya pagi ini hanya mau nanya itu. Ternyata masih ada yang percaya sama akhirat. Alhamdulillah. Abang kakak percaya sama akhirat? Yakin Pak? Yakin? Yakin semuanya? Allah tuh maha adil enggak? Adalah Ustaz. Nah gitu cara jawabnya tuh. Saya tahu kalimat lanjutannya apa. Adalah Ustaz. Kenapa kau suka komplain? Kenapa kau masih marah-marah? Kenapa kau suka nanya-nanya? Bilalah pertolongan Allah nih, bilalah pertolongan Allah nih. Sudah tahajud udah 3 minggu Ustaz, belum dijawab sama Allah. Loh, bisa tahajud 3 minggu itu udah hadiah dari Allah. Banyak orang jangankan tahajud subuh ya lewat. Tidur subuh, bangun siang. Bangun tidur, ambil handphone, bukan berdoa. Apa dipegangnya? Maksurat, zikir pagi petang, tada, depo, judi online. Apa gitu depo tuh bang? Depo tuh kependekan dari deposito. Didepositkan uangnya, dijadikan modal. Nanti begitu kalah dibanting handphonenya, rusak, bergetar layar handphone tuh. Waduh alu. Ini judi online nih hari ini. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Bisa untuk kasih tahu sama mereka? Tak bisa, telinganya pekak, matanya buta, hatinya mati. Apa? Matanya buta, telinganya pekak, hatinya mati. Tak bisa dikasih tahu. Mana mempan? Para sahabat itu dengar azab kuburnya pingsan. Umar bin Khattab sampai terdiam itu enggak. Dengar azab kubur. Baru azab kubur. Tapi orang hari ini dengan santai dia bilang, tak apa-apa lah, neraka sebentar kata dia. Nanti endingnya kan masuk surga. Oh jago abang ini. Masuk rumah sakit masih gak impus, masuk sini gak bisa minum langsung, atau preman. Harusnya kan masih tusuk sini gak, badan ya besar. Ke situ materinya ya. Menanglah dia judi online tuh. Menurut antum duitnya dipakai untuk sedekah?
Berbagi sama anak yatim. Tasyakuran menang slot gitu kira-kira. Panggil kiai, panggil ustadz gitu. Ceramah, merampot. Duit itu akan dipakai untuk DP lagi. Wah, cuma 1 juta nih. Terakhir ya, saya tutup dengan cerita jin. Tahu? Mau dengar gak? Ada satu jin ketemu sama satu raja. Jin tuh bilang gini, "Hai raja, karena kau sudah bantu aku kasih kau waktu 1 malam sampai azan subuh berkumandang. Tapi permintaannya hanya berlaku 1 malam ini sampai azan subuh besok, dan hanya 1 permintaan." Nah, ini jinnya agak beda. Aku beri kamu 3 permintaan. Dah, jinnya cuma kasih 1. Dan kita mulai jam 8 malam. Jam berapa dimulai? Sampai azan subuh atau ketika burung berkokok. Burung pula, ayam berkokok. Burung pula. Antum benar, saya salah, saya minta maaf. Oke? Ya, saya tidak mau jadi ahli neraka ya. Yang asap dibilang fogging, tidak mau saya, tidak mau ya. Saya langsung minta. Antum benar, saya salah, saya minta maaf. Ya, burung berkicau, ayam berkokok. Oke ya, sudah saya koreksi. Oke. Nah, sawadikap. Saya tidak mau jadi ahli neraka. Saya tidak mau pakai istilah mental juara. Tidak mau saya, tidak mau. Yalah, saya kalah, aku kalah ya. Tapi ada yang suka-suka begitu. Biar ya dia. Saya sih tidak doakan. Kalau masuk parit saya tanya paling datang. Apa kabar? Dah. Lanjut lagi ceritanya. Cerita ayam kan cerita jin tadi? Cerita jin. Masih ingat ya antum nih ya? Begitu jinnya nanya, jam 8 malam sampai ayam berkokok. Jam 8 malam raja, cuma 1 permintaan. Kata jin, kau mintalah. Terus rajanya bilang, aku minta emas. Berapa banyak? Kata jinnya. Sebutlah yang spesifik. 1 peti, kata dia. 1 peti emas. Apa kata jinnya? Raja, kau cuma punya 1 permintaan loh. Waktu kau masih panjang sampai ayam berkokok. Pikirkan betul-betul, tidak datang 2 kali. Masa cuma minta 1 peti? Raja pun mulai mikir, iya juga ya. Udahlah, aku ganti 2 peti emas. Kata jin lagi, kau yakin minta 1 peti? 2 peti. Waktu masih panjang, baru jam 9 nih. Masih panjang waktu, coba pikirkan betul-betul. Kau maunya apa? 2 peti emas tuh banyak dah. Tapi ini kan cuma 1 kali permintaan. Oke lah, 10 peti 10 peti emas, kata raja. Kata si jin, benar sedikit 10. Kau nak minta lebih ke? Boleh bah, cuma minta 1 permintaan dia. Akhirnya jinnya, si rajanya mulai mikir lagi. 10, 100 lah, 100 kotak emas. Apa kata jin? Cuma 100 ya. Masih ada waktu loh, 2 jam lagi. Berapa? 1000 kotak emas. Sudah mulai banyak jadi raja-raja nih ya. Terus nanti ada yang jawab, kalau kami raja-raja, yang nanya jinnya lah. Emang iya? Berapa? 1000. Masih ada waktu. Hanya 1 permintaan. Saya cuma 1000 kotak. Berapa kotak? Segunung emas. Masa cuma segunung? Kata jin. Berapa emas? 2 gunung lah. Masa cuma 2 gunung? Ayo. 10 gunung. Masa cuma 10? Habis waktu.
Begitu mau disebutkan, dah aku dapat katanya. Aku minta 1000 istana isinya emas semuanya. Kata jin, mohon maaf Raja, waktu dah habis. Berapa kau nak tumpuk duit kau tuh? 1 juta? 2 juta? 3 juta? 1 miliar? 1 triliun? Kau nak tumpuk berapa? Berapa yang nak ditumpuk? Wah, ini cerdas sekali nih. Akhirnya raja terlewat sholat qobliyah, subuhnya dan subuhnya kesiangan. Sampai gitu udah dia ngayal itu. Cerdas sekali. Akhirnya waktu habis dan tak dapat apa-apa. Siapa raja itu? Siapa raja itu? Siapa? Hawa nafsu. Aku disalahkan. Kau tuh raja itu. Siapa? Kau tuh lah raja tuh. Kita, saya. Siapa raja itu? Jin itu siapa? Ya jin betulan. Syaitan sebenarnya. Karena ada syaitan berbentuk jin dan manusia. Antum ngejar apa? Sosmed, follower, subscriber. Di atas antum ada yang follower yang lebih banyak. Begitu kita lagi ngejar-ngejar, lagi buru-buru, lagi running, lagi wah pengen numpuk, Allah bilang habis waktu, balik, baru dia tengah-tengah. Jangan dulu matikan saya, jangan dulu ini. Jadi Ustaz kami tidak boleh dagang. Mana ada saya bilang tidak boleh dagang? Tidak boleh jualan Ustaz, tidak boleh bisnis. Kami harus di masjid aja. Siapa yang bilang begitu? Siapa? Kita ke masjid 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Hatinya terpaut. Makanya bahasanya Bimbo itu kan ada sajadah panjang terbentang. Kerjaku, ibadahku, kerjaku. Dagangku, ibadahku, dagangku. Gitu. Abang kakak jualan produk, ibadah, sajadah panjang. Ngurus baitul mal, sajadah panjang. Ngurus masjid, sajadah panjang. Selama abang kakak masih percaya dengan akhirat, insya Allah energi kakak tidak akan habis. Energi abang tidak akan habis. Kenapa orang tuh suka baper, suka curhat, suka jatuh, suka merajuk, dan seterusnya? Fix saya. Berani saya jamin gitu. Keimanannya kepada alam akhirat, keimanannya kepada alam kubur itu pasti berkurang. Nggak usah cerita akhirat, dia tak percaya siksa kubur. Padahal kita masih melewati 2 alam lagi. Betul nggak? Alam kubur lewat nggak? Pasti. Alam akhirat? Pasti. 2 ini pasti. Dunia sudah kita lewati dan sudah kita jalani. Kau mau gimana dunia ini? Sampai kapan? Berapa kotak tadi emasnya? Mau tumpuk-tumpuk? Karena cuma dikasih 1 permintaan, galau. Padahal cuma mulai dari 1 kotak emas tadi, berubah jadi 1 gunung. Maunya 2 gunung. 1 dunia pun emas dikasih kata Allah. Ditambah lagi 1 dunia lagi, tidak cukup untuk nyumpal mulutnya sampai nanti disumpal dengan tanah. Paham kira-kira? Dah, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Izin ya, jadi guru balik awal hari ini. Mana tadi yang mau kumpul katanya? Dah, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Terima kasih banyak Abang Kakak. Jazakumullahu khairan, jazakumullahu ahsanal jazaa. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. Semoga Allah tutup segala aib, salah dan dosa kita. Semoga Allah jauhkan kita dari berbagai macam mara bahaya, musibah dan fitnah. Semoga Allah tunjukkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ya, kita doa sama-sama ya. Kita minta sama Allah supaya Allah tunjukkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Al-Fatihah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Abang Kakak. Mohon doanya untuk saya, mohon doanya untuk istri saya, untuk anak-anak saya, untuk mama saya, untuk ibu saya, untuk semua keluarga besar saya dan juga keluarga besar Masjid Kapal Musalat. Semoga kami semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.